Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang ilmu qiraat. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya dahulu. Perkenalkan, nama saya Suci Dwi Ananda dengan NIM 12140323652 dari Ilmu Komunikasi D. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Studi Quran dengan dosen pengampu Bapak Mursal MPDI. Baik, pertama saya akan menjelaskan apa itu ilmu qiraat. Qiraat itu sendiri artinya bacaan. Jadi ilmu qiraat adalah keterampilan dalam membaca atau cara pengucapan lafaz dari ayat-ayat Al-Quran melalui penuturan tertentu. Ada pula pengertian qiraat menurut para ulama. Menurut Muhammad Ali Al-Sabuni, qiraat diartikan sebagai suatu mazhab tertentu dalam cara pengucapan Al-Quran berdasarkan sanad-sanadnya yang sampai kepada Nabi SAW. Sedangkan menurut Imam Syihabuddin Al-Khastalani mengartikan qiraat sebagai ilmu untuk mengetahui kesepakatan serta perbedaan cara pengucapan lafaz-lafaz Al-Quran. Ilmu qiraat menempati urutan pertama karena ilmu tersebut erat kaitannya dengan aspek linguistik pelafalan ayat-ayat Al-Quran. Ilmu qiraat sendiri sudah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW dan dikenalkan oleh beliau sendiri, suatu praktik sunnah yang menunjukkan tata cara baca setiap ayat. Namun, ilmu ini mengalami perkembangan yang pesat pada abad ke-1 Hijriah, di mana cara baca mulai dipopulerkan oleh ahli qira'. Pada masa tabi'in, khususnya pada paruh pertama abad kedua Hijriah, ilmu ini telah berkembang menjadi kajian khusus di tangan para imam ahli qira'. Seperti Nafi' Ibnu Abdul Ar-Rahman, para ulama menyeleksi dan melakukan pengujian terhadap berbagai qiraat yang beredar luas di masyarakat. Sehingga, untuk memverifikasi sebuah qiraat, para ulama menetapkan 3 syarat. Yang pertama, harus memiliki sanad atau mata rantai periwayatan yang mutawatir, yaitu bacaan yang diterima dari guru yang terpercaya tanpa adanya cacat dan bersambung hingga Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, harus bersesuaian dengan ras Utsmani. Yang ketiga, harus bersesuaian dengan kaidah tata bahasa Arab. Ilmu qiraat dan tajwid sama-sama mempelajari cara baca Al-Quran. Meski berbeda, sebagian ulama mendefinisikan tajwid adalah mengucapkan setiap huruf Al-Quran sesuai dengan makhraj dan sifatnya. Ulama lain mendefinisikan tajwid adalah mengucapkan huruf Al-Quran dengan tertib menurut bunyi asalnya. Selain itu, harus sesuai makhraj disertai melembutkan bacaan sesempurna mungkin, tidak serampangan atau dibuat-buat. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan ilmu qiraat adalah pengucapan lafaz Al-Quran terkait substansi lafaz, kalimat, atau dialek kebahasaan. Sedangkan tajwid adalah kaidah yang bersifat teknis untuk memperindah bacaan Al-Quran. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kriteria qiraat yang diterima. Adapun kriteria diterimanya qiraah itu ada 3 hal. Yang pertama, qiraat tersebut harus sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Yang kedua, sanad dari riwayat yang menceritakan qiraat tersebut harus sahih. Yang ketiga, bacaan dari qiraat tersebut harus cocok diterapkan kepada salah satu. Oleh karena itu, qiraat Al-Quran yang sahih harus memenuhi ketiga kriteria di atas. Sebab qiraah yang demikian itu termasuk salah satu dari sab'atu afrufin atau 7 macam bacaan diturunkannya Al-Quran. Menurut Al-Kawasi, semua qiraat yang sahih sanadnya selaras dengan kaidah bahasa Arab dan cocok dengan salah satu mazhab Utsman. Itu adalah termasuk qiraah sab'ah yang dinaskahkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Ibnul Jauzi dalam kitab Munjidul Muqrin mengganti syarat-syarat kedua, yang yaitu sanadnya dengan harus mutawatir, karena riwayat Al-Quran tidak bisa diterima kecuali dengan sanad mutawatir. Contoh sanad-sanad qiraat yang lebih dari qiraat
Asy'ariyah itu sanadnya sahih semua, akan tetapi berupa hadis ahad yang tidak mutawatir sehingga bukan Al-Quran dan tidak dapat diterima. Yang dapat diterima harus yang sanadnya mutawatir saja. Faedah mempelajari ilmu qiraat Al-Quran: ada beberapa manfaat yang dapat dipetik dalam mempelajari qiraat Al-Quran, antara lain: yang pertama, dapat menguatkan ketentuan-ketentuan hukum bacaan yang telah disepakati para ulama. Yang kedua, dapat mentakhrij atau mencari solusi hukum bacaan. Yang ketiga, diperselisihkan para ulama. Yang keempat, dapat menggabungkan dua ketentuan hukum bacaan yang berbeda. Yang kelima, dapat menunjukkan dua ketentuan hukum bacaan yang berbeda dalam kondisi berbeda pula. Yang keenam, dapat memberikan penjelasan terhadap suatu kata di dalam ayat-ayat Al-Quran yang mungkin sulit untuk dipahami maknanya. Kesimpulan dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu qiraat Al-Quran adalah ilmu yang mempelajari tentang cara membaca ayat Al-Quran yang berupa wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipilih oleh salah seorang imam ahli qiraat, berbeda dengan cara ulama lain, berdasarkan riwayat-riwayat mutawatir sanadnya dan selaras dengan kaidah-kaidah bahasa Arab, serta cocok dengan bacaan terhadap tulisan Al-Quran. Yang terdapat dalam salah satu mazhab Utsman, perbedaan qiraat terkadang berpengaruh dalam menetapkan ketentuan hukum. Antara lain pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 222 dan Quran Surat An-Nisa ayat 43. Kemudian dari variasinya, qiraat yang sahih ada beberapa manfaatnya, yaitu pertama, menunjukkan betapa terjaganya Al-Quran dari perubahan dan penyimpangan. Yang kedua, meringankan umat Islam dan memudahkan untuk membaca Al-Quran. Baik, hanya itu yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan, dan siapapun boleh memberi komentar, kritik, maupun masukan atas video penjelasan saya ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.